Hai semuanya, selamat malam. Kita ketemu lagi dengan James Note Season 2. Di episode kali ini di hari Ahad, tanggal 22 Mei 2016. Dan ada beberapa episode yang akan saya rekam pada malam hari ini. Yang pertama mungkin topik yang agak berat dulu ya, yaitu kembali lagi saya terpaksa merekam ulang ya episode yang tertunda ya, tertunda untuk diunggah atau diupload ke YouTube, yaitu sorotan tajam terhadap apa yang diulas di harian Kompas tanggal 20 Mei 2016, yaitu di situ ada satu tajuk ya, headline yang judulnya pemerintah Indonesia dukung sistem pemilu dengan proporsional tertutup gitu. Jadi ini setara dengan kemauan kebanyakan partai politik yang ada di Indonesia, terutama mungkin dari 10 partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mungkin mayoritas diantaranya setuju dengan pemilu dilakukan secara tertutup seperti yang terakhir kali dilakukan pada tahun 1999. Sementara kalau pemilu tahun 2004 itu adalah sistemnya semi proporsional, 2009 dan 2014 itu adalah pemilu dengan proporsional yang terbuka gitu. Tapi kalau pemilihan presiden dari tahun 2004, 2009 dan 2014 itu memang dilangsungkan secara terbuka, dipilih langsung oleh rakyat. Kalau tahun 1999 pemilu presiden itu dipilih oleh DPR dan juga MPR gitu sebelum amandemen. Nah, kalau pemirsa ingin berkomentar, setuju nggak dengan pemilu di Indonesia tahun 2019 yang direncanakan akan digelar serentak antara pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden? Setuju nggak dengan sistem yang tertutup seperti tahun 1999 atau melanjutkan dengan sistem yang sudah ada, yaitu proporsional terbuka gitu? Nah, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ya, silakan tulis di video komentar yang ada di bawah ini dan sebutin setuju pemilu secara terbuka atau tertutup di Indonesia, sertakan juga alasannya. Tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini atau di mention aja ke Twitter di @jamescohenews. Hashtagnya masih ingat kan? Demokrasi ID gitu atau Demokrasi Indonesia. Dan sebelum saya sampaikan pendapat saya mengenai sistem proporsional terbuka atau tertutup yang lebih ideal untuk Indonesia, ada baiknya kita beristirahat sejenak dan James Note Season 2 akan kembali setelah pariwara yang berikut. Halo lagi semua, ketemu lagi dalam James Note Season 2 dengan topik pemilu terbuka atau tertutup untuk Indonesia. Kembali lagi setelah rehat sejenak, ambil minuman dan juga ambil tisu karena hidung saya mendadak gatal. Oke, langsung aja ke poin utamanya. Kalau saya sih lebih setuju pemilu 2019 dan seterusnya di Indonesia itu lebih baik dilakukan secara proporsional terbuka gitu loh. Karena di harian Kompas tahun yang edisi 20 Mei 2016 kemarin diuraikan memang alasan kenapa pemilu harus tertutup, karena pemilu terbuka tuh biaya politiknya tinggi, kemudian persaingannya tidak sehat, rawan intrik, rawan fitnah, rawan provokasi dan sebagainya. Tapi memang itulah resiko dari demokrasi. Resiko dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila.
Tapi sayangnya nggak diamalkan banget. Jelas kalau pemilu secara terbuka, rakyat itu jadi lebih tahu siapa yang lebih layak dicalonkan sebagai presiden, siapa yang layak dicalonkan sebagai anggota DPR RI atau anggota DPRD atau anggota DPD RI gitu. Jadi rakyatnya itu tahu. Kalau potensi politik uang, saya rasa bukan salah sistemnya. Karena menurut saya di sistem pemilu tertutup pun politik uang akan lebih parah lagi. Lebih parah daripada terbuka. Dan publik itu tidak tahu pelaku politik uang di pemilu yang tertutup itu siapa. Sedangkan di pemilu terbuka, publik tahu siapa yang melakukan politik uang. Jadi, publik itu bisa menilai. Tapi sayangnya kurang bijak dalam menilainya. Karena memang begitu dikasih uang langsung lupa kebanyakan masyarakat Indonesia itu. Oleh beberapa kandidat. Contoh yang seperti yang dilakukan oleh salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta yaitu Hasnaini Muin. Atau seringkali disebut wanita emas DKI Jakarta. Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta di periode 2017 dan sampai dengan 2022, Hasnaini Muin itu diduga melakukan politik uang dengan melakukan bagi-bagi uang kepada beberapa warga DKI Jakarta untuk mengusung dia sebagai calon gubernur DKI Jakarta menantang sang petahana yaitu Basuki Cahayapurnama. Gitu. Jelas banget itu bahkan sampai dimuat beritanya di salah satu TV nasional yang ada di Indonesia. Yaitu Metro TV. Beberapa waktu yang lalu saya lihat. Jelas sekali kan. Kalau pemilu terbuka itu jelas banget siapa yang melakukan politik uang, publik itu tahu. Oh, misalkan Hasnaini Muin itu melakukan politik uang. Oh, misalkan siapa lagi tuh yang melakukan deal-deal politik secara terselubung tuh. Publik pasti banyak tahu. Sebaliknya kalau ditutupi, publik itu malah justru lebih gampang dibodohi oleh para elit politik. Makanya dalam salah satu perkataan dari Profesor Jacob Sayatapi di Indonesia Lawyers Club TV One beberapa waktu yang lalu, benar dikatakan politicians is a gangster. Politicians are gangsters. Itu bukan menurut Profesor Jacob Sayatapi, tapi menurut salah satu filsuf dari Prancis. Yang saya tidak tahu namanya. Jelas sekali kan bahwa, dengan pernyataan tadi, politicians are gangster tadi, di Indonesia itu sangat berlaku deh. Ya, terutama dalam rencana mengubah pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Jelas banget. Pemirsa, gangster itu berkepentingan. Geng-geng politik itu berkepentingan banget untuk gimana caranya menutupi akses publik supaya tahu gitu loh. Politik itu seperti apa. Dan memang kebanyakan para elit politik di Indonesia itu memang lebih senang membodohi publik dan membiarkan publik nggak tahu kinerja mereka itu apa. Yang penting masuk anggota DPR RI, dapat gaji buta, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dapat rumah mewah, dapat mobil mewah, muncullah pernyataan bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia yang pengen jadi orang kaya itu sudah diwakili oleh para anggota DPR RI. Mobil mewah sudah diwakilkan, rumah mewah sudah diwakilkan, uang banyak sudah diwakilkan, jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakilkan. Jelas banget kan? Nah, kenapa para elit kebanyakan anggota DPR RI itu menginginkan pemilu tertutup? Ya itu tadi, karena supaya publik itu tidak banyak tahu lah gitu loh. Publik tuh semakin goblok kalau kasarnya ya terhadap dunia politik gitu loh. Masalah mau jalan-jalan ke luar negeri itu ya urusan mereka, publik gak usah komentar tuh menurut kebanyakan anggota DPR gitu. Publik tuh tahu apa, jadi ya udah ditutup aja lah gitu. Justru menurut saya itu malah membuat publik itu jadi semakin kritis. Publik Indonesia akan semakin kritis. Makanya saya bilang bukan salah pemilu terbukanya yang rawan terintimidasi, rawan konflik, rawan
persaingan tidak sehat atau biaya politik tinggi. Yang salah itu adalah pesertanya. Mau baik itu calon legislatif maupun partai politik yang tidak punya dana untuk mendanai kampanye kadernya untuk jadi anggota untuk berkampanye jadi calon anggota legislatif. Sehingga banyak caleg yang berusaha sendiri. Nggak percaya mungkin pemirsa bisa ngobrol sama salah satu mantan calon legislatif yang terkenal banget, yaitu Roro Fitria, artis, pakar spiritual yang sekarang ini juga sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2015-2020. Mungkin bisa ngobrol langsung ya. Ngobrol langsung dengan Roro Fitri atau bisa ngobrol lewat Instagram dan Twitternya beliau. Kalau ada mungkin bisa saya berikan di kolom deskripsi di YouTube supaya tahu gitu. Ternyata Roro Fitria itu pernah nyalek tapi gagal. Nah, seperti apa curcolnya Roro Fitria, kalau pemirsa tanya langsung mungkin bisa berinteraksi lewat Twitter atau Instagramnya beliau. Nanti saya kasih kalau saya sudah ada informasinya. Atau pengen ngobrol langsung boleh gitu. Ngobrol langsung boleh, kirim undangannya lewat Twitter atau Instagramnya beliau. Jadi tahu gitu ternyata banyak calon legislatif itu yang mengeluarkan dana kampanyenya sendiri, bukan dari partai politik. Dan partai politik itu juga salah. Kenapa, pemirsa? Kalau misalkan partai politik merekrut banyak selebriti menjadi calon legislatif, taruhlah misalkan calon anggota DPR RI, itu menurut saya hanya mengincar populariti dari mereka untuk mendulang suara. Bukan untuk menjadikan mereka adalah figur-figur berkualitas, kebanyakan loh ya. Bukan untuk menjadikan para selebriti caleg ini untuk dilayakkan, dipantaskan jadi anggota DPR RI. Hanya dimanfaatkan untuk sebagai vote getter, pendulang suara. Banyak kejadiannya, terutama di pemilu tahun 2014 yang lalu. Kalau pemirsa masih ingat ya, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Jadi bukan salah pemilu terbukanya yang rawan intimidasi seperti itu, bukan. Atau biaya politik mahal karena partai politik tidak punya dana atau tidak mendanai kadernya itu untuk berkampanye. Pemasukan partai politik kan juga menurut saya tidak sebegitu jelas kan datanya. Ini dananya dari mana, dananya dari ini, dari itu gitu. Dan partai politik kan dananya kebanyakan dana dari individu. Bukan dari negara. Ya, bukan. Dan di Indonesia ini adalah negara presidensial. Kebanyakan negara presidensial di dunia itu pemilunya adalah secara terbuka. Memilih presiden itu secara terbuka, dipilih langsung oleh rakyat. Bukan seperti negara republik parlementer yang kebanyakan presidennya dipilih secara tidak langsung. Ada beberapa negara republik parlementer yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Contoh, Singapura, Turki, yang memilih presiden secara langsung oleh rakyat. Gitu. Meskipun presiden di republik parlementer itu hanya sekedar seremonial, bukan aktif seperti presidensial, bukan, atau semi presidensial, bukan. Saya rasa kalau presidensial, pemilunya kebanyakan berlangsung secara terbuka, bukan tertutup. Dan nggak logis gitu. Kalau Indonesia yang negara presidensial, tapi pemilihan presidennya secara tertutup itu sangat tidak logis dan tidak masuk di akal. Orang bilang demokrasi ala Barat itu tidak cocok untuk Indonesia. Nah, kenapa Indonesia tidak menganut demokrasi ala Jepang yang mengakulturasikan dan mengasimilasikan nilai-nilai dari Barat dengan nilai-nilai dari Jepang itu sendiri? Ayo, kenapa nggak mau? Harusnya itu yang dipikirkan. Ketatanegaraan Indonesia ini memang perlu untuk dirubah.
perlu dirubah ketatanegaraannya. Atau pemahaman terhadap demokrasinya harus dirubah. Jadi Indonesia bukan parlementer yang pemilihan presidennya bisa dilangsungkan secara tertutup. Indonesia negara presidensial, pemilihannya harus secara terbuka. Apalagi 2019 kayak Amerika pemilunya serentak. Presiden, anggota legislatif dipilih bersamaan. Nanti tahun 2024 bersamaan juga dengan kepala daerah. Kepala daerah. Makin serentak lagi, ya kan? Harus terbuka, saya bilang. Tidak boleh tertutup, harus terbuka. Kalau tertutup itu jelas banget ketahuan jeleknya partai politik yang ada di Indonesia. Iya. Makanya publik tidak percaya lagi kan pada termasuk 10 partai politik yang ada di DPR RI. Publik nggak percaya lagi karena publik itu sudah tahu. Banyak 10 partai politik yang ada di DPR itu kebanyakan busuk, kebanyakan jelek, kebanyakan rendahan. Gitu. Kalau kasarnya tadi. Rendahan. Kayak publik nggak percaya lagi dan udah sakit hati. Nah, makanya partai politik pun panik menghadapi sakit hatinya publik itu dengan ya udahlah publik gak usah tahu gitu loh. Politik itu apa nggak usah tahu, ini kita ngapain aja, udah tutup aja deh sistem pemilunya gitu, kita tutupi aja deh, nggak usah dibuka-buka deh, perasaan publik udah sakit hati ngapain deh. Nah itu egonya kebanyakan partai politik yang ingin pemilu itu dilangsungkan secara tertutup biar korupsinya nggak ketahuan. Jelas banget kan, jelas banget gitu, karena kalau korupsinya ketahuan publik bicara. Maka daripada itu pemirsa, lebih baik pemilu di Indonesia, baik itu 2019, 2024, dan seterusnya, lebih baik dilangsungkan secara terbuka. Undang-undang pemilu dan pemilu kada tidak perlu direvisi. Apalagi revisinya menyangkut calon independen. Kalau pemilu kada calon independen banyak, nggak masalah. Kalau pemilihan presiden calon independen bermasalah, maklum. Karena konstitusinya memang tidak bisa mencalonkan calon presiden secara independen. Tapi kalau kepala daerah dicalonkan independen, bisa. Malah kalau saya boleh tahu, malah kalau saya boleh kasih tahu, ya, ada logika sesat namanya deparpolisasi. Ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memutuskan maju untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. Nah, partai politik ini panik karena Ahok Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok itu lebih memilih maju secara independen, nggak lewat partai politik. Parpol panik, muncullah logika sesat deparpolisasi. Katanya, demokrasi yang baik itu haruslah dengan partai politik. Nggak bisa main independen. Nah, saya kasih tahu pemirsa. Saya kasih tahu ya, buat yang mungkin percaya dengan logika sesat deparpolisasi ini, saya pengen beri contoh pemerintah politik di Tokyo, Jepang, kota terbesar dan terpadat di dunia. Kalau diukur dari urban areanya, urban area dan metropolitan area. Sedangkan yang terbesar secara secara proporsional yaitu adalah Shanghai di Tiongkok. Atau wilayahnya aja Shanghai. Kalau Tokyo kan mencakup daerah sekitarnya yang terbesar dan terpadat di dunia. Waktu pemilihan Gubernur Tokyo yang sekarang ini, ada 2 mantan Gubernur Tokyo yang masih hidup, yaitu Shintaro Ishihara dan Naoki Inose, dan Gubernur yang sekarang Yoichi Matsuzoe, semuanya dari independen. Semuanya independen. Ya kan? Terakhir Shintaro Ishihara itu masuk Partai Restorasi Jepang sebelum akhirnya pensiun dari politik. Tapi waktu jadi Gubernur Tokyo dari tahun 1998 sampai dengan 2012, Shintaro Ishihara itu independen. Padahal tadinya dia anggota LDP.
Apakah partai kemudian Naoki Nose yang seorang profesional, seorang penulis, seorang wartawan. Jadi gubernur Tokyo pun independen dan sekarang Naoki Nose pun kembali ke profesi lamanya sebagai penulis buku. Sudah banyak buku yang diterbitkan oleh Naoki Nose. Dan yang sekarang, Yoichi Matsuzoe, mantan menteri di era Junichiro Koizumi dan juga merupakan bekas anggota LDP, tapi maju gubernur Tokyo secara independen. LDP itu adalah Partai Liberal Demokrat Jepang, atau bahasa Jepangnya disebut Jiuminshito, atau Jiminto bahasa Jepangnya. Kalau satu lagi adalah Partai DPJ, Partai Demokrat DPJ, Partai Demokrat Jepang, atau biasa disebut Minshito. Nah, dengan gubernur Tokyo yang independen ini, apalagi Yoichi Matsuzoe, bekas kader LDP tapi maju secara independen di Pilgub Tokyo 2014, lawan beratnya adalah salah satu bekas Perdana Menteri Morihiro Hosokawa yang juga independen. Tadinya Morihiro Hosokawa ini adalah anggota DPJ, Partai Demokrat Jepang. Apakah partai-partai politik besar seperti Partai Liberal Demokrat, Partai Demokrat, kemudian Partai Komunis, Partai Restorasi, Partai Masa Depan Rakyat Jepang itu panik dan mengeluarkan logika sesat deparpolisasi? Enggak. Malah mereka justru menganggap calon independen adalah variasi gitu loh. Tapi karena Jepang itu adalah negara parlementer, Perdana Menteri memang tidak bisa independen, harus dari partai politik. Kalau gubernur di setiap prefektur yang ada di Jepang bisa independen. Kayak Tokyo, gubernur Tokyo itu independen. Tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Termasuk gubernur Tokyo yang sekarang menjabat sejak 2014, yaitu Yoichi Matsuzoe. Sekalipun dia bekas kader LDP dan bekas menteri di era Perdana Menteri Junichiro Koizumi, tapi Matsuzoe maju gubernur Tokyo independen. Pun rivalnya waktu Pilgub Tokyo 2 tahun lalu, bekas Perdana Menteri yang juga bekas kader DPJ, Morihiro Hosokawa. Nggak panik gitu. Orang banyak bilang, itu Jepang, ini Indonesia, kan beda. Beda dari mana? Jadi logika sesat. Kenapa saya bilang deparpolisasi itu logika sesat? Karena dalam demokrasi itu partai politik hanyalah pemain. Bukan pemeran utama. Hanya sekedar pemain doang. Bukan pemain utama, bukan pemain cadangan. Tapi hanya pemain doang. Para pemain utama dalam demokrasi itu adalah masyarakat, publik, bukan partai politik. Itulah logika sesat dari kebanyakan para politisi yang ada di Indonesia. Logika sesatnya gitu. Sebenarnya Ahok maju independen bukan deparpolisasi, tapi malah justru itu pewarna dalam dunia politik Indonesia. Oh, Jakarta ini dinamis gitu loh. Bisa seperti Tokyo nanti punya gubernur independen. Harusnya begitu. Kalau saya sudah kasih tahu tadi Tokyo itu gubernurnya independen, bukan berasal dari partai politik, harusnya pemirsa tahu. Dan pemirsa bisa berdoa gitu, supaya Jakarta ini gubernurnya independen seperti Tokyo. Tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Ntar takutnya kalau gubernur, contoh misalkan beberapa pejabat publik, beberapa pejabat daerah tinggi yang di beberapa negara lah ya, seperti wali kota London yang baru, Sadiq Khan, itu kan terafiliasi dengan partai buruh. Kemudian wali kota Paris, Anne Hidalgo, itu terafiliasi dengan partai sosialis. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, dia independen.
independen, sama dengan Yoichi Matsuzoe di Tokyo. Kemudian wali kota Beijing, Shanghai, itu terafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok. Wali kota New York City, Bill de Blasio, itu terafiliasi dengan Partai Demokrat. Saya nggak tahu ya apakah Bill de Blasio itu Demokrat atau Republik. Kalau nggak salah, Bill de Blasio itu adalah Demokrat. Jadi kalau terafiliasi dengan partai politik, pasti rawan deal-deal politik tertentu. Ada banyak. Tapi kalau independen tidak bisa. Makanya harusnya berdoa dong. Atau bisa seperti gubernur Tokyo gitu loh, kerjanya gubernur Tokyo independen, profesional, bebas dari intervensi partai politik. Jadinya bisa bekerja untuk rakyat Tokyo. Harusnya Jakarta pun berpikir dengan cara seperti itu. Cuman itulah pentingnya pendidikan. Jadi tidak ada yang namanya deparpolisasi gitu. Demokrasi bisa tanpa partai politik, bisa. Partai politik itu hanya sekedar pemain. Pemain utamanya itu adalah publik, masyarakat, bukan partai politik dan bukan para elit politik. Jadi kesimpulannya, saya itu lebih setuju pemilu di Indonesia dilangsungkan secara terbuka, tidak tertutup. Karena kalau tertutup itu merusak demokrasi Indonesia dan merupakan sebuah kemunduran dalam perpolitikan Indonesia yang sudah direformasi sejak 21 Mei 1998 yang lalu. Jadi jangan pernah menghancurkan demokrasi Indonesia, jangan pernah membungkam suara publik Indonesia, karena walaupun sistem pemilu pun kalau memang tertutup nantinya 2019 dan 2024 pasti publik akan bicara dan publik akan saya percaya publik Indonesia akan melakukan satu tindakan yang mungkin akan mengejutkan pemerintah dan elit politik Indonesia nantinya. So, pemilu di Indonesia harus tetap secara terbuka, tidak boleh secara tertutup. Dan kemana-mana, James Note Season 2 akan kembali setelah jeda pariwara iklan yang berikut ini. Tetaplah bersama James Note Season 2.